Namo Buddhaya. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Pak Satino, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi, yaitu indahnya bahasa dalam doaku. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama membahas materi yang baru, yaitu yang berjudul Bahasa Indonesia adalah bahasa dalam doaku. Tujuan pembelajaran yang akan bersama-sama kita capai pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap bersatu dalam perbedaan saat berdoa bersama-sama yang dilaksanakan pada perayaan Hari Besar Agama. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan sikap yang benar saat melaksanakan doa agar harapannya dapat terwujud. Anak-anak, untuk selanjutnya mari kita cermati gambar berikut ini. Peristiwa apakah yang terdapat dalam gambar tersebut? Benar. Dalam gambar tersebut yaitu memuat peristiwa perayaan Trisuci Waisak di Candi Borobudur. Dari mana sajakah umat yang hadir dalam perayaan tersebut? Benar sekali. Umat yang datang berasal dari berbagai wilayah di negara Indonesia. Dan bahkan ada yang datang dari luar negeri. Apakah dalam berdoa pada perayaan Trisuci Waisak itu hanya menggunakan satu bahasa atau mengikuti satu aliran saja? Benar sekali, bahwa dalam perayaan Hari Trisuci Waisak yang dilaksanakan di Candi Borobudur, itu menggunakan semua bahasa. Yang hadir di sana adalah semua aliran dalam agama Buddha. Jadi untuk mengatur supaya jalannya doa itu berjalan dengan lancar, digunakan sistem bergantian. Bisa dimulai dari yang Theravada dulu, kemudian disambung dengan yang Mahayana, disambung dengan yang Tantrayana, dan selanjutnya. Jadi, sistem tata cara dalam merayakan Trisuci Waisak di Candi Borobudur itu dilaksanakan secara bergantian dari masing-masing aliran yang ada. Candi Borobudur merupakan candi peninggalan agama Buddha yang paling terkenal. Bukan hanya terkenal dalam negeri, tetapi juga terkenal sampai ke luar negeri. Bagi umat non-Buddhis, bahwa Candi Borobudur dapat dijadikan sebagai tempat wisata. Dan bagi kalangan umat Buddha, bahwa Candi Borobudur digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan perayaan hari-hari besar agama Buddha yang bersifat nasional, atau bahkan ada juga dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan Buddha yang lainnya. Selain dari Candi Borobudur, masih terdapat banyak candi-candi lagi yang berada di Indonesia, yang juga dapat dipergunakan untuk merayakan hari-hari besar agama. Antara lain, Candi Seribu berada di Provinsi Jawa Tengah, Candi Jiwa berada di Provinsi Jawa Barat, Candi Jago berada di Provinsi Jawa Timur, Candi Muaro Jambi berada di Provinsi Jambi, Candi Muara Takus berada di Provinsi Riau, Candi Bahal berada di Provinsi Sumatera Utara, dan lain-lainnya. Anak-anak semuanya, banyak sekali aliran dalam agama Buddha. Dengan demikian, doa pada masing-masing aliran atau sekte itu menggunakan bahasa yang berbeda-beda, sesuai dengan negara masing-masing. Ada yang memakai bahasa Pali, ada yang memakai bahasa Sanskrit, ada yang menggunakan bahasa Sanskerta, bahasa Mandarin, Tibet, Sinhala, dan lain-lain. Meskipun di dalam agama Buddha terdapat banyak macam doa
dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda, akan tetapi semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk dapat menumbuhkan rasa welas asih, kasih sayang, kebaikan terhadap seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali. Doa yang baik adalah doa yang dapat dipahami, dapat dimengerti arti dan tujuannya. Istimewanya saat berdoa dalam agama Buddha, yang dibayangkan makhluk yang disebutkan dalam keadaan bahagia dan damai. Pikiran cinta kasih yang menjangkau, menyentuh, dan memeluk mereka, serta membuat mereka bahagia dan damai. Ragam bahasa dan kitab suci disesuaikan dengan aliran di negara-negara Buddhis di dunia. Doa dengan parita, mantra, atau sutra yang berbeda, sesuai aliran merupakan keragaman yang patut untuk dijunjung tinggi, dijaga, dan dihormati, serta dilestarikan. Kita sebagai umat Buddha Indonesia merasa bangga karena memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Untuk itu kita sebagai bagian dari warga masyarakat Indonesia, kita harus turut serta menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bagaimanakah caranya? Salah satunya, mari di dalam kita melaksanakan doa, kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Anak-anak semuanya, berikut ini adalah salah satu contoh doa dalam bahasa Indonesia. Semoga aku selalu bahagia, terbebas dari segala bentuk penderitaan, terbebas dari segala bentuk kebencian dan keserakahan. Semoga saya terbebas dari kebodohan dan iri hati, terbebas dari semua penyakit dan mara bahaya. Semoga kedua orang tuaku, saudara-saudaraku selalu berbahagia. Semoga apa yang menjadi doa dan harapanku terwujud. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Untuk selanjutnya, anak-anakku semuanya, mari kita bersama-sama renungkan. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara dan berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Anak-anak, dengan demikian dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya berawal dari pikiran kita. Maka, jaga dan kendalikanlah pikiran kita, agar senantiasa memikirkan hal-hal yang baik, agar semua ucapan dan perbuatan kita juga baik. Anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, setelah kita bersama-sama mengikuti pembelajaran untuk hari ini, dapat bersama-sama kita simpulkan bahwa doa dalam agama Buddha tidak hanya menggunakan bahasa Pali, bahasa Sanskerta, dan bahasa Mandarin saja. Akan tetapi dapat menggunakan bahasa sesuai dengan negara di mana umat Buddha itu berada. Dan untuk di Indonesia, bahwa doa dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa daerah di mana umat Buddha itu tinggal. Dan selain daripada itu, lebih bagus lagi bahwa kita umat Buddha Indonesia doa dengan menggunakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa persatuan. Anak-anak semuanya, pada kesempatan ini Bapak ingin menekankan kepada kalian semua, di dalam kehidupan sehari-hari harus menanamkan nilai sikap, yaitu saling menghargai, bekerja sama, bangga terhadap bahasa Indonesia, yaitu bahasa persatuan, menjaga persatuan, dan menjalin kerukunan. Dan Bapak akhiri dengan tetap semangat, selalu rendah hati, jaga kesehatan, dan biasakan berdoa setiap hari. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.